Iran kembali meluncurkan serangan ke Israel dan menghancurkan sejumlah akses strategis hingga fasilitas penting. Dalam video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran, ini merupakan serangan ke-11 dalam gelombang serangan yang diarahkan oleh Iran. Saling serang antara Iran dan Israel terus berlanjut dalam operasi bertajuk Operasi True Promise 3. Dan sejumlah akses strategis, fasilitas penting hingga gedung-gedung di Israel pun hancur. Bunyi sirene pun menggema di kota Tel Aviv saat sistem pertahanan udara Israel mencegah sejumlah serangan udara di tengah konflik Israel-Iran. Menurut pihak militer Israel, sirene juga terdengar di sejumlah kota di Israel lainnya. Pasukan Israel pun menyebut bahwa mereka juga meluncurkan sejumlah serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Intensitas serangan antara kedua negara meningkat sejak Israel pertama kali melakukan serangan ke Iran pada Jumat lalu, yang termasuk dalam operasi Rising Lion. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan dalam media sosialnya bahwa ia mengetahui lokasi pemimpin tertinggi Iran. Ia pun menyampaikan, "Kami tak mau misil mengenai warga sipil atau pasukan Amerika Serikat. Kesabaran kami semakin menipis." Trump juga menyerukan agar Iran menyerah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan pada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran jika eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel telah memasuki siaga 1. Sampai saat ini Kemenlu mengimbau WNI untuk selalu waspada dan terus memonitor konflik antara Israel dan Iran. Kemenlu juga telah mempersiapkan evakuasi dan telah dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Kami sampaikan ya, bahwa memang statusnya siaga 2, namun kami selalu menghimbau agar para WNI selalu waspada ya, dan selalu memonitor situasi yang ada, dan at any time jika terjadi eskalasi kita dapat tingkatkan menjadi siaga 1. Dan kemudian akan melaksanakan proses evakuasi. Untuk membahas perang Iran dengan Israel yang kian memanas, sudah bergabung bersama kami pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Rahmat. Mbak Dina, di X kita juga melihat ada cuitan dari Khamenei soal pertempuran dimulai. Apakah dengan adanya penegasan seperti ini, perang Iran dan Israel akan terus berkepanjangan? Sepertinya masih akan lama ya, karena kompleks problemnya dan eksistensial buat negara-negara yang terlibat. Dan yang terlibat di sini bukan bilateral saja antara Israel dengan Iran, tapi juga ada Israel dengan Amerika Serikat, Israel dengan Eropa. Salah satu esensinya adalah Israel ingin menarik Amerika Serikat masuk ke dalam perputaran perang tersebut, demikian pula Eropa. Sementara di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sudah mulai terjadi perpecahan pendapat ya soal terlibat atau tidaknya, demikian pula di Eropa. Dan kelihatannya polarisasinya cukup tajam di dalam negeri mereka masing-masing juga. Jadi pada saat yang sama kita juga tahu ya sebenarnya ini masih ada proses
perundingan juga antara Iran dengan Amerika Serikat, yang ternyata Amerika Serikat mengambil kesempatan serangan Israel kepada Iran ini untuk memperkuat posisinya Amerika Serikat. Jadi kelihatan di situ masalahnya itu sebenarnya tidak si Israel sendiri ya yang ingin situasi itu semakin tidak pasti supaya posisi dia yang saat ini sedang mulai tersudutkan ya di Gaza. Kemudian kita tahu minggu ini harusnya ada pertemuan di New York antara Prancis kemudian Saudi Arabia untuk menekan Israel dan mengakui kedaulatan Palestina kan. Nah ini berarti kan akhirnya diboikot nggak terjadi ya. Dan ini salah satu konteksnya. Jadi ketika ada blok G7 bahkan sudah mendukung Israel. Nah di sini ketika ada blok Rusia mendukung Iran, ini semakin menambah polarisasi yang terjadi di sana. Betul. Jadi akhirnya kan dunia terbelah menjadi kubu yang semakin tajam ya. G7 sudah mulai dibicarakan bukan lagi penggerak pertumbuhan dunia tapi malah penyebab disrupsi. Dan bukan tidak mustahil ya Rusia itu akan juga masuk ke dalam perputaran konflik ini jika Amerika Serikat masuk. Mereka sudah mengatakan akan mengancam. Kalau Cina masih berusaha berada di tengah-tengah ya, tapi sekali lagi kalau situasinya semakin panas, bukan tidak mustahil ini perang yang lebih luas bisa terjadi. Yang terdampak bagaimana? Kita bicara soal regional dulu, kawasan dulu. Bagaimana dampaknya dengan perang yang terjadi saat ini? Jadi yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah regime change. Jadi upaya Israel untuk mendongkel kepemimpinan Khamenei di Iran dan menguasai Iran. Jadi imperialisme ya targetnya itu terhadap Iran. Sementara Amerika Serikat juga ingin menonjolkan Make America Great Again dengan kasus ini gitu. Dan ini yang ironis sebenarnya, karena sebenarnya nggak ada yang akan pernah diuntungkan dari invasi militer. Tapi kenyataan cara ini yang dipakai. Baik, jika jadi tadi targetnya adalah regime change, artinya ini yang dipertahankan oleh Iran yang menjadi penyebab ini akan sulit diredakan perang kali ini. Ya, jadi dari pihak Iran sudah pasti nggak akan mau menyerah ya. Tidak dari posisi sebenarnya dari tahun lalu itu sudah dibayangkan oleh Iran bahwa pasti akan dicari-cari masalah lah dengan Iran. Jadi berbeda dengan kasus Libya atau Suriah di mana mereka memang sudah masuk bertahun-tahun digerogoti dari dalam gitu ya. Posisi orang asing, orang-orang tentara-tentara asing sudah masuk ke dalam negara tersebut. Kalau Iran ini kan sudah menciptakan satu barrier ya, perlindungan buat mereka sendiri itu. Jadi kali ini mereka ternyata relatif lebih kuat, bahkan klaim tidak perlu dibantu yang lain pun nggak apa-apa, dia masih bisa survive. Oke, Mbak Dina, bagi Indonesia apa yang harus diwaspadai adanya perang Iran-Israel ini? Satu, dampak ekonomi. Yang kedua, tentu saja posisi politik luar negeri Indonesia. Dari sisi ekonomi, Selat Hormuz yang dikendalikan dan melewati rentan juga dengan posisinya sangat dekat dengan Iran, posisinya di Iran itu adalah choking points untuk perlintasan energi dunia. Jadi saat ini saja rupanya sudah terjadi kenaikan asuransi kapal-kapal yang harus melalui wilayah sana, sehingga harga minyak mentah itu sudah naik. Dan diprediksikan kalau ini semakin memanas, harganya bisa 2 kali lipat. Jadi artinya APBN kita kemungkinan besar akan sangat terseok-seok untuk menutup itu. Apalagi cadangan minyak kita ternyata juga nggak sampai 30 hari gitu ya standarnya. Dan imbas yang lainnya itu sektor-sektor yang jelas-jelas harus melalui wilayah Eropa, jadi dan juga bergantung pada harga BBM, kemudian juga transportasi, kemudian juga sektor yang sifatnya leisure ya, yang sifatnya tourism, itu kemungkinan besar akan ditunda dulu, jadi akan ada perlambatan yang signifikan, padahal kita tahu di dalam negeri itu sektor-sektor ini sudah tertekan, transportasi, hotel, kemudian tourism itu sudah tertekan. Jadi artinya kita harus mengantisipasi perlambatan yang signifikan di sektor ekonomi. Kalau di luar negeri,
dampaknya berarti kita harus mengantisipasi polarisasi tadi. Bukan mustahil Indonesia harus memilih ya dan melihat bahwa negara-negara BRICS ini bisa jadi akan berkumpul di satu kubu, sementara Amerika Serikat dan Eropa itu akan di kubu yang lain. Nah, posisi kita di mana itu harus kita perhitungkan. Kita langsung bisa mengambil peran sesegera mungkin untuk bisa meredakan ini? Saya kira masih harus bicara dengan sejumlah pihak, kita harus lebih membuka mata. Sejumlah negara seperti Turki misalnya, karena mereka berbatasan langsung dengan Iran, itu bersikap lebih hati-hati, tapi jelas mereka akan mengusahakan perdamaian. Itu salah satu contoh ya, apalagi kita punya MOU dekat dengan dengan Turki, dan kita punya high level council juga dengan Turki sekarang. Itu ada baiknya kita juga berkomunikasi intensif tentang cara-cara meredakan ketegangan di sana. Baik. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, pendiri dari Sinergy Policies, telah menyampaikan pandangannya soal perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih, selamat malam. Malam.